selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan ke modul 4 yang menjelaskan tentang etika penggunaan informasi. Dalam video kali ini, kita akan banyak membahas mengenai plagiarisme. Apakah teman-teman pernah mendengar kasus plagiarisme? Saat ini, kasus plagiarisme tidak hanya terjadi di dunia seni, dalam dunia pendidikan pun juga marak terjadi kasus plagiarisme. Lalu, bagaimana sih cara menghindari kasus plagiarisme ini? Yuk simak videonya. Plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat, sedangkan pelakunya disebut plagiator. Tahukah kamu bahwa di lingkup perguruan tinggi, plagiarisme termasuk ke dalam pelanggaran akademik berat loh? Setiap perguruan tinggi memiliki dasar hukum yang mengatur proses berjalannya kegiatan akademik termasuk tindakan plagiarisme. Sebagai contoh, Undip telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 Pasal 61 Ayat 3. Jika yang melakukan pelanggaran tersebut adalah mahasiswa, sanksi yang didapat berupa peringatan keras baik secara lisan dan tertulis untuk pelanggaran ringan, dicabut hak atau izin mengikuti kegiatan akademik sementara waktu untuk pelanggaran sedang, dan pemecatan atau dikeluarkan untuk pelanggaran berat. Kemudian, jika yang melakukan pelanggaran adalah alumni, sanksi yang didapat berupa pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI serta kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip. Selanjutnya, untuk dosen yang terlibat pelanggaran ini ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dikutip dari buku karangan Dr. Henry Sulistyo SHLLM yang berjudul Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, dijelaskan beberapa bentuk-bentuk plagiarisme, yaitu yang pertama, plagiarisme ide. Plagiarisme ide merupakan bentuk plagiarisme paling sulit dibuktikan karena ide merupakan sebuah gagasan yang bersifat abstrak sehingga antara satu orang dengan yang lain bisa saja sama. Selanjutnya adalah plagiarisme kata demi kata. Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang mengutip karya orang lain namun tidak mencantumkan sumbernya. Ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme ini terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari sebuah karya tulis dengan sengaja dan sadar. Kemudian ada plagiarisme atas sumber. Plagiarisme yang terjadi apabila seseorang tidak mencantumkan sumber referensi secara lengkap. Nah, yang terakhir adalah self-plagiarism. Plagiarisme yang pada intinya adalah menempatkan pengarang pada posisi yang salah karena membohongi pembacanya. Cara menghindari plagiarisme yang pertama, sebagaimana yang telah tercantum dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 1 dan 2, bahwa pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya yang menyatakan bahwa karya tersebut bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui portal Garuda
atau Garba Rujukan Digital sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Cara selanjutnya untuk menghindari plagiarisme adalah berupa pengutipan, parafrase, dan pengecekan. Dalam melakukan pengutipan harus sesuai dengan standar yang ada sehingga tidak merugikan pihak manapun. Kemudian, parafrase merupakan bentuk pengungkapan kembali suatu tata bahasa atau kalimat atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana tanpa mengubah makna dari bahasa tersebut. Selanjutnya, melakukan pengecekan tingkat plagiarisme menggunakan aplikasi tambahan seperti Turnitin. Selain Turnitin, ada beberapa aplikasi lain yang dapat membantu kita mendeteksi plagiarisme seperti Reference Generator dan Reference Manager. Reference Generator adalah sebuah alat untuk menyusun data bibliografi menjadi bentuk sitasi, sedangkan Reference Manager adalah aplikasi yang membantu dalam mengelola dokumen referensinya. Mengelola yang dimaksud di sini adalah membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata, dan menemukan kembali jika dibutuhkan. Contoh aplikasi Reference Manager diantaranya Mendeley, Zotero, EndNote, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan Reference Manager yaitu Mendeley, karena yang gratis ya guys ya. Oke, sekarang langsung aja ya ke tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasinya dulu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di pojok kiri atas, upload file yang akan kalian sitasi, dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu pilih file yang akan diupload, kemudian buka aplikasi MS Word, dan pilih menu reference di atas. Setelah itu, klik bagian Insert Citation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langsung saja klik Go to Mendeley, kemudian kalian nanti akan diarahkan ke aplikasi Mendeley, dan tampilan yang akan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa untuk cek metadata di sebelah kanan dan pastikan sudah benar ya. Nah, setelah mengecek metadata, selanjutnya adalah pilih dokumen yang akan kalian sitasi, lalu klik Cite yang ada pada kiri atas. Setelah mengklik Cite, kalian akan diarahkan kembali pada Word, dan citasi kalian sudah jadi. Nah, jika kalian ingin membuat daftar pustaka, maka tinggal klik Insert Bibliografi, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Lakukan cara yang sama jika kamu ingin melakukan sitasi dari berbagai artikel jurnal maupun buku. Yap, segitu dulu penjelasan tentang etika penggunaan informasi. Semoga dari adanya video ini, kalian dapat menerapkan cara untuk menghindari plagiarisme dan bagaimana menggunakan Mendeley. Sebagai pengguna informasi, kita harus bijak dalam memanfaatkan informasi yang ada. Video ini adalah akhir dari serangkaian video tutorial literasi informasi. Pastikan kalian menonton semua seri video ini ya. Dan jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, sebarkan seri video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil dalam memanfaatkan informasi. Thank you!